Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai kesebangunan dua bangun datar. Contoh-contoh berikut ini merupakan contoh-contoh yang kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep kesebangunan. Contoh yang pertama, pada gambar ini terlihat itu antara foto dengan bingkai foto. Foto dengan bingkai foto, dia mempunyai bentuk yang sama-sama merupakan persegi panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian. Pada foto dengan bingkai foto, dia mempunyai sudut yang sama besar. Lalu perbandingan sisi-sisi pada foto dengan bingkai foto itu mempunyai perbandingan yang sama atau dia mempunyai perbandingan yang senilai. Gambar yang kedua ini merupakan gambar peta. Mungkin kalian pernah melihat peta atau mungkin malah pernah membuatnya. Di peta biasanya ada keterangan-keterangan yang diperlukan pada peta. Biasanya lagi di peta itu pasti ada keterangan yang tertulis menunjukkan skala. Skala ini dia untuk menunjukkan perbandingan antara ukuran pada peta dengan ukuran yang sebenarnya. Gambar yang ketiga ini adalah maket rumah. Maket rumah ini dibuat itu biasanya menggunakan perbandingan yang senilai dengan ukuran yang sebenarnya pada rumah tersebut. Lalu dilihat di sini gambar yang terakhir, ini adalah gambar tiang dengan bayangannya. Tiang dengan bayangannya, untuk kondisi yang sama, pasti benda-benda yang lain itu akan mempunyai perbandingan yang sama. Jadi, untuk dua bangun dikatakan sebangun. Jadi, dua bangun datar dikatakan sebangun itu jika memenuhi syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Lalu yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dia besarnya sama. Nah, ini perhatikan di sini, ini adalah dua segi 4 ABCD dengan segi 4 PQRS. Dua segi 4 ini dia sebangun. Karena sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian sama panjang dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama atau mempunyai perbandingan yang senilai. Sekarang kita lihat dari sudutnya terlebih dahulu. Berarti di sini kita lihat sudut A itu bersesuaian dengan sudut P. Ini bersesuaian dengan sudut P, ini mempunyai besar yang sama. Ini diberi tanda dengan tanda yang sama. Lalu sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Ini juga dia mempunyai besar yang sama. Lalu yang berikutnya, sudut C itu bersesuaian dengan sudut R. Ini besarnya juga sama. Lalu yang berikutnya di sini, sudut D itu bersesuaian dengan sudut S. Ini juga dia besarnya sama. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian itu mempunyai besar yang sama. Lalu yang berikutnya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita lihat di sini. AB diapit sudut A dan sudut B. Berarti yang sama, berarti PQ ini diapit sudut P dengan sudut Q. Berarti AB bersesuaian dengan PQ. Ini berarti kita tulis di sini AB, dia bersesuaian dengan PQ, itu pasti akan mempunyai perbandingan yang sama dengan BC bersesuaian dengan QR. Jadi BC bersesuaian dengan QR. Kita lihat ya, ini bangunan di atas sama semua. Lalu dilihat lagi di sini, CD bersesuaian dengan RS. Jadi ini CD bersesuaian dengan RS. Lalu yang terakhir adalah sisi DA, itu dia bersesuaian dengan sisi SP. Ini mempunyai perbandingan yang sama. Jadi, jika dua bangun datar mempunyai sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dia senilai atau sama, maka dua bangun tadi itu dikatakan akan sebangun. Jadi bangun ABCD dia sebangun dengan bangun PQRS. Ini ya, sebangun dengan PQRS. Nah, ini contohnya, ini tulisannya Ibu betulkan terlebih dahulu. Ini D ya, ini P, K,
Ntar Ibu betulkan, berarti ini D, ini dia PQRS. Nah, sekarang contohnya dilihat di sini. Ini contohnya, kita lihat Ibu ganti warna pennya dengan warna merah ya. Nah, ini kita lihat contoh nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Jika kedua sisi siku-siku sebangun, jika kedua segitiga siku-siku sebangun, tentukan nilai X dengan nilai Y. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini sisi siku-sikunya. Ini berarti yang bersesuaian. Ini biar memudahkan, maka kita beri nama. Dari sini terlihat bahwa 15 ini ukuran dari sisi miring. Sisi kedua yang panjang itu X, sisi yang paling pendek adalah 9. Ibu beri nama ya, jadi A, B, C. Jadi di sini Ibu beri nama, di sini yang paling panjang sisi miring ini 5. Lalu dari gambar terlihat yang lebih panjang itu yang 4 ukurannya. Berarti ini Ibu beri nama, ini P, ini Q, ini R. Ini Ibu beri simbol, ini berarti ini antara sisi kedua, sisi siku-siku yang lebih panjang dengan sisi miring, berarti ini akan sama, bersesuaian. Ini ya. Jadi dilihat di sini kita sudah diketahui di soal segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga PQR. Ini sudah diberitahu di soal dia sebangun. Karena sebangun, maka di sini terlihat sudut-sudut yang bersesuaian akan sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti sisi AB itu diapit dengan sudut A dan siku-siku, berarti ini akan bersesuaian dengan sisi PQ. PQ itu diapit oleh sisi P dan sisi siku-siku. Ini akan bersesuaian dengan sisi PQ. Lalu yang berikutnya, sisi BC, ini sisi yang paling pendek, itu akan bersesuaian dengan sisi QR. QR juga paling pendek untuk segitiga PQR. Lalu sisi AC, sisi miring, ini akan bersesuaian dengan sisi PR. Nah, ini berarti kita masukkan nilainya. AB adalah X, lalu PQ dia adalah 4. Di sini BC itu 9, lalu QR adalah Y. Lalu yang berikutnya AC adalah 15, lalu PR adalah 5. Nah, ketika kita mau menghitung ini, lihat ya, ada yang paling kiri, tengah, dengan kanan. Kita ambil hanya 2 pasang. Jadi untuk menghitung X, kita ambil yang ada X-nya. Jadi di sini X per 4. Lalu ambil yang lengkap, ada pembilang dan penyebut nilainya. Jadi ini 15 per 5. Sebelum kita kalikan silang, ini kita sederhanakan lebih dahulu. Ini pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 5. Jadi ini hasilnya 3, ini 1, baru kita kalikan silang. 1 kali X dia adalah X, 3 kali 4 dia adalah 12. Jadi X-nya adalah panjangnya 12. Lalu untuk mencari Y, kita gunakan yang tengah. Berarti ini 9 per Y, itu akan sama dengan yang lengkapnya 15 dengan 5. Kita pakai yang lengkap yang ada pembilang dengan penyebut. Sebelum kita kali silang, disederhanakan dulu, sama-sama pembilang dan penyebut dibagi 5, ini hasilnya 3, ini 1. Kita kalikan silang, berarti 1 kali 9, 3 kali Y, 3Y. Jadi 3Y itu akan sama dengan 9. Jadi Y-nya itu akan sama dengan 9 dibagi 3. Jadi Y-nya akan 3 nilainya. Ini untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, ini dilihat di sini. 2 bangun trapesium di bawah ini sebangun. Dia bilang sudah pasti dia bangunnya sebangun. Nah, sekarang karena sudah pasti sebangun, kita perhatikan di sini Ibu sebutnya ya. Ini sisi yang paling panjang ke sisi miring, ini pendek, lalu ini yang siku-siku. Berarti kita lihat dulu yang sesuainya. Berarti di sini yang paling panjang BC, ini miring, ini yang pendek, dan ini siku-sikunya ya. Diapit siku-siku maksudnya, biar kita memudahkan. Jadi penulisannya kita akan tulis dari F ke G ke H lalu ke E.
ini akan sebangun dengan, berarti ini akan dari B. Biar gampang, ini B, lalu dia ke C, lihat ya penulisannya sama untuk sudut yang bersesuaian, lalu ke D, lalu ke A. Nah ini dari sini berarti yang pertama kita akan menghitung dia untuk sisi-sisi yang bersesuaian. Berarti FG itu akan bersesuaian dengan BC. Ini dilihat ya. Lalu yang berikutnya kita punya GH. Dia akan bersesuaian dengan CD. Lalu kita punya di sini HE. Itu dia akan bersesuaian dengan DA. Dan yang terakhir adalah sisi EF. Ini akan bersesuaian dengan sisi AB. Nah, sekarang kita masukkan ini. FG itu adalah 35. BC-nya kita belum tahu ini. Ini 35. Panjang BC udah ada ya. BC 28. Nah, ini. Lalu yang berikutnya panjang GH kita belum tahu. Lalu panjang CD itu juga belum tahu panjang CD. CD belum tahu. Lalu yang berikutnya kita belum juga menghitung panjang HE. HE belum ada di soal. Lalu kita menghitung di sini panjang DA. DA adalah 16. Yang berikutnya panjang EF itu 20. Lalu panjang AB kita belum tahu. Nah, gimana menghitungnya? Menghitungnya itu kita selalu gunakan yang lengkap ada nilainya, pembilang dengan penyebut, lalu kita buat dulu yang salah satunya tidak ada. Berarti kita akan menghitung HE dan AB terlebih dahulu. Nah, sekarang kita hitung AE. Kalau yang dua-duanya tidak ada, ini kita terakhir menghitungnya. Kita untuk menghitung AI, berarti yang lengkapnya adalah perbandingan 35 dengan 28. Ini akan sama dengan HE per 16. Ini HE per 16. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu. 35 dengan 28 itu sama-sama bisa disederhanakan dengan membagi dengan 7. 35 bagi 7, hasilnya 5. Lalu 28 dibagi 7 hasilnya 4. Nah, kalau dia satu ruas kita baginya pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Pembilang dengan penyebut kita bagi ya. Lalu yang ini berarti dia akan menjadi 5/4. Itu akan sama dengan HE per 16. Nah, sederhanakan lagi nih, kalau beda ruas dia harus sama tempatnya, sama-sama di pembilang atau sama-sama di penyebut. Sederhanakan, sama-sama kita kali dengan 4. Kali ke 4 ini 1, ini hasilnya 4. Jadi 1 kali HE dia sama dengan HE, 4 kali 5 dia hasilnya 20. Jadi panjang HE adalah 20. Kita dapat panjang HE 20. Ini dia tanya HE nggak ada ya, EF yang dia tanya. Bukan EF ini, salah tulis ibu ini ya. Seharusnya bukan EF dia, yang ditanya dia adalah AB ya, yang tidak ada di soal di sini. Lalu yang berikutnya kita akan menghitung panjang AB. Berarti yang lengkapnya itu 35 per 28 itu akan sama dengan 20 per AB. Nah, ini sama-sama kita sederhanakan lagi. Ya, Ibu ganti dulu. Berarti ini sama-sama kita bagi dengan 7. Ini hasilnya 5. Ini hasilnya 4. Jadi 5/4. Itu akan sama dengan 20 per AB. Ini 20 per AB. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 5. Ini bagi 5 1, ini bagi 5 4. Baru kita kali silang. 1 kali AB dia AB. 4 kali 4 16. Kita punya panjang AB 16. Jadi di sini kita punya AB 16. Lalu panjang HE 20. Nah, ini kita nampak ya. Ini sekarang kita hitungnya nih. Nah, ini disamakan seperti ini. Kita menghitungnya begini.
ini panjangnya akan sama, berarti ini akan jadi 16. Karena ini 28, ini 16, ini 6, ini 16, ini 28, maka ini panjang akan 12. Ini panjangnya akan sama ini. Ini Bunda maka misalnya di sini adalah, misalnya ini adalah titik K. Panjang DK akan sama dengan panjang AB, berarti akan sama panjangnya 16. Maka panjang DC, kita menghitung panjang DC menggunakan Pitagoras. Jadi DC kuadrat itu akan sama dengan panjang DK kuadrat ditambah panjang KC kuadrat. DK kuadrat itu 16 kuadrat. Ditambah panjang KC itu adalah 12 kuadrat. Ingat ya, ketika Ibu jelaskan waktu belajar pangkat, menghitungnya 16 dengan 12 sama-sama punya faktor 4, jadi ini 4 kali 4 itu 16, karena kuadrat ini akan kuadrat. Lalu 12 itu 4 kali 3, berarti ini 4 kali 3. Ini 4 kuadrat, ini 3 kuadrat. Jadi ini akan menjadi 4 kuadrat, keluarkan faktor yang sama, tinggal 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat berarti 16 tambah 9, 25. 25 itu jadi 4 kuadrat kali 25. Jadi panjang DC, kita punya panjang DC itu akar dari 4 kuadrat kali 25. 4 kuadrat itu berarti hasilnya 4, 25 diakarkan, itu hasilnya 5. 4 kali 5, 20. Jadi panjang DC itu 20. Kita dapat panjang DC 20. Berarti panjang HG, hitung panjang HG atau GH di sini kita gunakan perbandingan yang ini. Jadi panjang HG itu 35 per 28 itu sama dengan panjang GH atau HG per panjang CD-nya 20. Ini disederhanakan lagi ya. Berarti ini 5, ini 4. Jadi di sini kita bisa lihat di sini. Ini 5 per 4. Tunggu bentar ya. Ini 5 per 4. Itu akan sama dengan GH per 20. Ini sama-sama kita kali dengan 4. Ini 1, ini 5. Kita dapat di sini. Nah, kita dapat di sini jadinya panjang GH itu akan sama dengan 5 kali 5, 25. Kita dapat panjang GH 25. Nih ya. Ini Ibu tulisnya salah, Ibu betulkan terlebih dahulu. Ini panjangnya 25. Ini 25 ya, ini 5 berarti. Nah, sekarang untuk sudutnya. Kita lihat untuk sudutnya. Berarti di sini, ini Ibu buat terlebih dahulu ya, tunggu bentar, Ibu pindahkan ini. Nah, kita lihat di sini, untuk jawab yang B, sudut-sudut yang bersesuaian itu sudut F. Kita lihat di sini ya. Berarti untuk yang B kita punya di sini sudut yang bersesuaian itu sudut F. Bersesuaian dengan sudut B itu besarnya 90 derajat. Lalu sudut G itu bersesuaian dengan sudut C. Sudut G itu dia adalah X, itu bersesuaian dengan sudut C itu adalah Z. Ini berarti X nilainya akan sama dengan Z. Lalu kita lihat di sini sudut H akan bersesuaian dengan sudut D. Ini dilihat sudut D-nya adalah Y. Ini Ibu lupa tulis ya. Ini di soal ada ini 123 derajat. Ibu lupa tertulis ini 123. Berarti di sini kita punya sudut H 123 derajat. Tunggu bentar, salah tulis Ibu ya. Ini besarnya 123 derajat. 123 derajat itu akan sama dengan sudut Y.
Lalu yang terakhir sudut A akan sama dengan sudut A lagi, sudut E ya. Ini sudut E akan sama dengan sudut A, besarnya 90 derajat. Sudut E ini ya, akan sama dengan sudut A, besarnya 90 derajat. Nah, pada segi 4, jumlah sudut-sudut itu adalah 360 derajat. Jadi jumlah sudut yang bersesuaian itu adalah 360 derajat. Ini berarti di sini besarnya adalah 360 derajat. Nah, kita lihat di sini, kita jumlahkan, berarti Ibu jumlahkan yang sebelah kirinya semua, berarti akan jadi 90 derajat ditambah X ditambah 123 ditambah 90 derajat, itu hasilnya 360 derajat. 90 tambah 90 180. Jadi X tambah 123 derajat. Ini udah Ibu kurangkan ya, jadi 180 derajat. Jadi X-nya akan sama dengan 180 derajat dikurang 123. Jadi ini besarnya akan menjadi 57 derajat. Besar X 57 derajat, besar Y 123 derajat, berarti besar Z dia juga akan sama 57 derajat. Ini besar X, Y, dan Z. Contoh yang keempat sekarang. Sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 16,8 cm dikali 8,4 cm. Gambar tersebut diperkecil sehingga ukurannya menjadi K cm kali 2 cm. Hitung panjang K. Dari sini nampak terlihat kalau 16,8 bersesuaian dengan sisi yang berukuran K cm. 8,4 bersesuaian dengan sisi yang berukuran 2 cm. Jadi bisa kita tulis di sini 16,8 itu bersesuaian dengan K, lalu 8,4 itu bersesuaian dengan 2. Ini Ibu sederhanakan terlebih dahulu ya. 8,4 dibagi 2. Berarti ini hasilnya 1, ini hasilnya 4,2. Baru kita kalikan di sini. Jadi 4,2 kali K, ini dikali K ya. Tunggu bentar, ini 4,2 dikali K. Ibu tulis terlebih dahulu. Jadi 4,2 dikali K itu akan sama dengan 16,8. Jadi K-nya itu akan sama dengan 16,8 dibagi 4,2. Nah, ini ketika dibagi hasilnya akan jadi K-nya itu dia 4. Ini K-nya adalah 4 cm. Contoh yang berikutnya sekarang. Ini contoh terakhir kalau nggak salah. Amati gambar di bawah ini. Jika layang-layang A, B, C, D sebangun dengan layang-layang B, E, F, C, tentukan panjang CF dan tentukan panjang EF. Nah, ini. Ingat sifat layang-layang ya. Layang-layang berarti sisi-sisi yang berdekatan mempunyai ukuran yang sama. Jadi ini akan ukurannya sama panjang. Ini akan sama panjang. Nah, berarti ini akan sama panjang dengan ini. Ini akan sama panjangnya. Nah, karena ini sudah sebangun, dia bilang tadi A, B, C, D sebangun dengan B, E, F, C. Karena dia sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian akan sama. AB, AD, ini AD ya. AD itu dia sisi yang pendeknya. Berarti di layang-layang BEFC itu adalah BC. Kita ambil 2 aja ya. Lalu di sini dia adalah AB. AB ini ada 4 ya. Berarti AB itu akan bersesuaian dengan BE.
Di sini kita punya lagi BC, dia akan bersesuaian dengan EF. Ini titik C ya, ini EF. Yang terakhir dia adalah CD, itu akan bersesuaian dengan CF. Nah, pada bangun ABCD itu AD akan sama dengan BC. Berarti kita ambil yang lengkapnya ya. Panjang AD itu akan sama dengan panjang DC. Lalu panjang AB itu akan sama dengan panjang, ini panjang AB ya, akan sama panjang dengan BC. Ini pada layang-layang ABCD. Lalu kalau pada layang-layang satunya lagi, berarti BC itu akan sama panjang dengan CF. Lalu kita punya di sini dia BE akan sama panjang dengan EF. Ini pada layang-layang BEFC. Nah, berarti kalau dia sama panjang boleh kita ambil. Berarti yang di sini yang kita tahu AD panjangnya akan 3, AB karena sama dengan BC dia akan 6. Jadi kita buat di sini AD per BC itu akan sama dengan, ini kita buat lagi AB per BC, AD per BC itu akan sama dengan, di sini kita buat ya CB, ini CB, berarti ini karena dia AD banding BC, berarti AD-nya itu adalah 3. Ini boleh Ibu tulis dulu ya. Kita buat dulu perbandingannya dulu. Kita masukkan dulu angka-angkanya. Tunggu bentar yang ini. Ibu hapus terlebih dahulu. Maka panjang AD di sini adalah 3. Ini Ibu masukkan angkanya ya ke sebelah sini. Ini 3. Panjang BC ini juga adalah, panjang BC itu adalah 6. Lalu kita buat di sini panjang AB. AB itu dia juga panjangnya 6. Lalu panjang BE kita belum tahu di sini panjang BE. Ini Ibu tulis panjang BE. Lalu di sini panjang BC, panjang BC dia adalah 6. Lalu satunya lagi panjang EF kita belum tahu. Nah, yang terakhir di sini adalah panjang CD. CD itu adalah 3 banding panjang CF. CF itu dia adalah 6. Nah, ini berarti untuk menghitung panjang BE dengan panjang EF. Nah, panjang CF, ini panjang CF ya. CF itu akan sama dengan panjang BC. Berarti ini panjangnya adalah 6. Ini untuk pertanyaan yang A sudah kita jawab. Berarti kita mau menghitung panjang EF sekarang. Panjang yang A, CF itu akan sama dengan panjang BC, dia panjangnya akan 6 cm. Ini kita gunakan pakai yang tengah kedua dengan ini. Berarti untuk yang B itu 6 per EF akan sama dengan 3 per 6. Sederhanakan dulu ya. Ini bagi 3, 1 bagi 3 dia 2. Kita kalikan silang, jadi 1 kali EF itu EF. Lalu 6 kali 2, 12. Ini panjangnya adalah 12 cm panjang EF. Nah, panjang BC-nya dia adalah 6. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.